Hai, apa kabar semuanya? Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman semua. Gimana sih yang suka-suka jalan-jalan nih ya? Gimana ya caranya biar kita bisa buat itinerary yang akurat? Dalam artian ketika kita membuat itinerary, tujuannya jelas, budgetnya juga jelas, dan selisihnya nggak jauh-jauh banget ya. Jadi kita tahu berapa budget yang akan kita simpan untuk membuat suatu perjalanan tersebut ya. Jadi poin yang pertama itu kita harus tentukan apa sih atau kemana sih kita mau pergi jalan-jalannya ya. Tempat jalan-jalan ini itu sangat penting karena tergantung sekali dengan budget kita. Kalau untuk teman-teman yang memiliki low budget, itu mungkin bisa memilih daerah-daerah lokal yang ada di kotanya yang juga merupakan tempat wisata. Belum tentu ya daerah lokal itu tidak menarik, tergantung tipe travelernya. Kalau dia suka yang ke alam, maka destinasi dia pasti lebih ke alam. Kalau dia sukanya ikut wahana-wahana seperti dunia fantasi, atau kalau di tempat saya itu Riau, itu misalnya Riau Fantasi ya. Nah itu mungkin menjadi sesuatu yang menyenangkan juga bagi dia. Jadi tergantung tipe travelernya seperti apa. Suka challenge itu maka dia akan lebih memilih bepergian ke hiking ya, naik gunung dan sebagainya. Jadi pertama tentukan terlebih dahulu tujuan tempat Anda ingin berlibur tersebut ya. Karena tujuan ini sangat berperan penting dalam menentukan budget. Untuk orang-orang yang suka sekali pergi ke luar negeri, nah ini pun luar negerinya juga berbeda ya. Nah, kemana dulu nih? Kalau orang-orang yang memiliki budget itu harganya kurang lebih hampir sama dengan kita daily life di Indonesia, makannya hampir sama ya, harganya ya nggak jauh-jauh beda, itu bisa memilih negara sebelah ya, seperti Malaysia. Itu budgetnya, budget makan, hotel dan lain-lain sebagainya masih hampir sama dengan di Indonesia. Thailand itu juga bisa menjadi salah satu negara destinasi kita ya. Kemudian selain itu bisa juga di Cina. Cina juga termasuk negara yang sebenarnya sih daily life-nya hampir sama dengan kita ya. Jadi makan di sana, transport di sana tidak begitu mahal, hampir sama dengan di kita. Nah, kalau untuk orang-orang yang menengah ke atas atau lebih ke atas lagi nih, kalau menengah ke atas tuh masih bisa lah pilih-pilih seperti Singapura ya. Singapura itu destinasi negara yang tergantung orangnya. Kalau kamu mau sangat ke atas, kamu bisa pilih penginapan yang sangat mahal, mewah, comfort ya. Tapi kalau kamu mau yang sedang-sedang aja, kamu bisa pilih yang low budget hotel tapi masih termasuk hotel yang comfort ya. Kemudian kalau misalnya kamu orang yang menengah ke atas, maka kamu bisa pilih negara yang ke arah barat, contohnya Amerika, Eropa, itu budgetnya daily life-nya sudah pasti di atas dari Singapura ya. Australia itu juga termasuk ya negara yang life expense-nya hampir sama dengan Singapura ya. Jadi tergantung teman-teman masing-masing mau pilih negara destinasi yang seperti apa ya. Itu poin pertama untuk menentukan jalan-jalannya. Yang kedua, pilihlah jenis perjalanan seperti apa yang ingin Anda jalani. Kan ada nih orang yang, waduh aku mau jalan-jalan nih, tapi aku maunya hemat-hemat aja deh. Yang penting aku udah sampai di tempat itu, aku udah pernah lihat di sana bagaimana, udah itu aja udah cukup. Nah itu orang yang tipenya low budget ya. Kemudian ada juga orang yang dia jalan-jalan, tapi dia inginnya, gue ingin menikmati semuanya, gue ingin semuanya looks, comfort, gue ingin menikmati semua yang gue mau. Nah itu dia tipe yang high budget ya. Kemudian ada juga orang yang lebih ke family journey, jadi dia lebih suka jalan-jalan bersama dengan keluarga. Jadi setiap tempat yang dikunjunginya pasti adalah tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh keluarga juga. Nah, family journey ini pun ada dua macam. Yang pertama family journey including children, artinya di situ ada
perjalanan bersama keluarga tapi ada anak-anak. Nah, ini harus kita pikirkan karena apa? Itu menentukan length of stay kita di suatu negara atau di suatu tempat. Karena udah jelas ya, kalau membawa anak pasti akan lebih repot. Yang tadinya schedule kita hanya 2 jam bisa saja 2,5 jam, 3 jam tergantung tipe anaknya ya. Bisa diatur mangga atau masih terlalu kecil sehingga memerlukan waktu lebih untuk kita mengurusnya ya. Kemudian ada juga yang family journey-nya membawa orang-orang tua. Nah, kalau yang dibawa ini orang tua yang masih sehat, itu sih nggak jauh-jauh beda. Tapi kalau yang udah menggunakan wheelchair, nah itu sangat berbeda. Tentu kita akan memilih destinasi yang bisa diikuti oleh si orang tua itu juga ya. Nah, jadi teman-teman harus tentukan dulu nih, kamu ingin perjalanan yang seperti apa? Mau low budget atau mau high budget? Kemudian mau yang family journey, yang including children or elderly. Nah, mau yang mana ya? Nah, sesudah kita menentukan hal itu, selanjutnya kita tentukan tanggal. Kapan sih saya mau jalan-jalan ya? Tanggal ini sangat penting dalam penentuan suatu perjalanan. Karena apa? Karena tanggal itu menentukan biaya kos yang akan kita habiskan untuk suatu perjalanan. Contoh, saya nih mau jalan-jalan akhir tahun ini. Saya planningnya di awal bulan Desember. Maka itu nomor 1 udah pasti akhir tahun itu high season ya. Jadi semua tiket, semua hotel itu pasti harganya melambung tinggi. Otomatis kita pasti jadinya yang tadinya harusnya low, walaupun daerahnya hanya dekat-dekat saja, tapi jadi high budget karena tanggal. Kemudian yang kedua, sesudah kita menentukan tanggal tersebut, kita harus tentukan berapa lama kita di daerah itu, karena itu menentukan tanggal pulang ya. Jadi kalau teman-teman yang low budget tadi, nah pilihlah tanggal-tanggal yang tidak high season ya, dimana orang nggak banyak liburan. Di situ kita bisa ambil cuti dari kerja atau misalnya anak-anaknya juga lagi libur. Nah itu bisa diambil di tempat-tempat di tanggal-tanggal seperti itu ya. Kemudian lama perjalanannya. Lama perjalanan ini menentukan budgeting karena hotel itu sudah pasti menghitung lama kita tinggal ya. Lalu kalau yang family journey ini biasanya tanggal perjalanannya pasti lebih lama daripada orang yang low budget. Low budget ini dia cenderung jalan sendiri ya, kayak backpacker gitu, single journey, atau dia bisa sesama backpacker. Jadi dia grup tapi sebenarnya gue punya budget ya gue gitu. Beda dengan yang family journey, jadi kita pasti hitung budgetingnya satu keluarga berapa sih, seperti itu ya. Nah kemudian sesudah teman-teman tentukan tanggal, lalu selanjutnya saya jelaskan sedikit ya, apa bedanya tipe-tipe orang yang memilih perjalanan yang berbeda-beda tadi, yaitu yang si low budget. Nah orang yang low budget ini tadi udah jelas kan, satu dia pasti backpacker ya, dia pasti akan memilih tempat yang gue yang penting udah pernah deh pergi ke sana. Kalau lu cerita di situ ada apa gue tahu ya kan. Nah itu dia low budget tuh. Kemudian tidak semua tempat wisata akan dikunjunginya, jadi dia akan merange tempat wisata seperti apa saja yang akan saya kunjungi. Dia akan mencari mana-mana yang free kalau bisa ya kan. Kemudian kalau bisa dari hotelnya ke MRT station itu kalau bisa jaraknya sangat dekat. Kalau bisa keluar hotel, nah nih langsung MRT station nih, gue tinggal jalan kaki. Kemudian tipe orang seperti ini dia akan banyak memilih perjalanan yang berjalan kaki ya. Nah kemudian biasanya orang-orang seperti ini sih travelingnya bisa dalam grup yang kecil ya, bisa 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Terus hotel dia juga akan berupaya gimana supaya bisa share satu kamar berdua, itu kan pasti lebih murah ketimbang yang satu kamar satu, kecuali kalau kita milihnya yang dormitory ya. Jadi satu kamar itu ada 8 orang campur-campur ya. Nah itu pasti low budget banget lah ya. Kemudian orang yang low budget ini itu
biasanya sih dia akan lebih memilih transportasi publik. Jadi sebelum pergi itu dia udah plan itinerarinya. Contoh paling dekat itu misalnya kita mau ke Kuala Lumpur. Nah di KL itu kan ada transportasinya MRT ya. Jadi orang tersebut yang low budget ini dia pasti akan mencari, oh gimana sih jalur MRT. Kemudian kalau dia mau pergi ke tempat wisata itu dia harus berapa duit dia harus habis. Nah itu dia udah budgeting tuh berapa ya. Kemudian kalau orang yang high budget, nah itu dia sih nggak masalah. Mau kemana, dia hanya menentukan, high budget nih dia hanya menentukan tempat dia mau pergi. Bahkan kadang orang-orang yang high budget ini karena daripada capek pusing ya mikirin hal-hal seperti ini, dia bakal ikut tour aja. Nah nanti teman-teman pasti pengen tahu kan, enak nggak sih ikut tour ketimbang kita jalan sendiri? Nah nanti itu akan saya bahas di video saya yang lain. Jadi terus subscribe dan ikuti channel saya. Jangan lupa notifikasinya di on kan ya. Kemudian mengenai budgeting itu bagaimana sih kita bakal nentuin budget video kita. Nanti ini juga akan saya bahas di video yang lain sehingga teman-teman bisa tahu, oh traveling tuh gue perlu mikirin hal ini dan hal ini ya buat budgetingnya ya. Kemudian kita bahas lagi tadi yang low budget udah, high budget udah ya. Selanjutnya yang family journey ya. Ada yang bawa anak atau ada yang bawa orang tua. Nah ini udah pasti length of stay-nya kan lebih lama tadi ya. Yang tadinya satu orang kalau misalnya dia dari Jakarta ke Bandung misalnya dia bisa 5 hari tuh udah kuasai semua Bandung. Tapi kalau dia bawa keluarga bisa jadi 10 hari bisa jadi 7 hari tergantung keluarganya bagaimana ya. Kalau bawa yang wheelchair nah itu pasti akan memperlambat perjalanan kita. Jadi yang family journey harus pikirkan karena membawa segerombongan dan keluarga, kalau ada anak-anak akan susah diatur, apalagi waktu timing makan anak ya itu sangat penting. Kan nggak mungkin kan kita bawa jalan dia tapi dia nggak makan, nah pasti kita kasih makan ya. Nah, jadi pikirkan banget ya. Kemudian kalau yang membawa orang tua, kalau waktu makan sih pasti hampir sama ya. Cuma masalahnya perjalanannya. Jadi upayakan kalau membawa orang tua itu perjalanannya menggunakan transportasi pribadi. Bisa kalau di Indonesia ya pakailah Grab, Gojek ya, Gokar itu ya. Nah, karena atau bawa mobil sendiri ya, rental lah atau apa ya. Kalau di luar juga seperti itu ya. Kemudian selain itu pilihlah wahana-wahana atau tempat wisata yang sesuai dengan anggota keluarganya. Contoh, kalau kita membawa anak-anak, tentu kita akan mencari tempat wisata yang berbau anak-anak juga. Walaupun kita suka ke alam nih, sukanya yang challenge hiking gitu, tapi kita nggak bisa ya karena kita membawa anak-anak ya. Kemudian kalau kita membawa orang tua, jangan pula kita pilih tempat-tempat yang terlalu banyak theme parknya. Orang tua itu nggak bisa. Begitu masuk sana, umurnya berapa, udah nggak bisa masuk, ya kan? Jadi cuma bisa di luar aja lihat wahana, kasihan banget ya. Kalau sampai 1-2 hari dia ikut kita seperti itu, pasti dia jadinya nggak enjoy perjalanannya, ya. Oke, tuh. Kemudian, jadi sesudah memikirkan hal-hal tersebut, maka kamu mulailah plan tempat wisata mana yang ingin saya kunjungi ya. Sesudah kita tetapkan yang pertama tempatnya, tempat kita mau pergi ya. Yang kedua, kita tipe orangnya seperti apa, low budget, family journey atau high budget ya. Yang ketiga, pilih tanggal. Sesudah pilih tanggal, kita mulai menyusun ya, mulai menyusun perjalanan. Day 1, hari pertama, saya mau kemana aja, tuliskan tempat wisatanya. Usahakan dalam membuat itinerary itu pilihlah tempat-tempat yang berdekatan daerahnya ya. Jadi contohnya misalnya saya mau pergi ke Dufan, maka saya harus pilih tempat wisata yang juga dekat dengan Dufan. Jadi atau satu hari itu habis di Dufan aja semuanya, seperti itu ya. Nah, jangan pilih satu di Dufan, satu lagi di mana gitu ya, jauh sekali. Jadi itu akan memerlukan waktu
waktu yang lebih untuk transportasi, apalagi kalau Jakarta ya, itu sangat menghabiskan waktu kita di perjalanan ya, termasuk di luar negeri juga seperti itu. Gimana ya caranya kita bisa tahu ini tempat dekat atau enggak? Nah, zaman sekarang itu paling gampang kita pakai Google Map deh ya. Tinggal buka di Google Map, lihat, tulis tempat wisatanya A, B, C, nanti mana yang dekat, kemudian kita jadikan satu grup. Day one semua dekat, misalnya mau kunjungi 5 tempat ini pilihlah yang dekat-dekat semua. Lalu yang berikutnya, kalau dengan Google Maps sudah kita cari kan, kita bakal tahu transportasi apa yang bisa kita gunakan ke sana. Bahkan sampai rute-rutenya juga dijelaskan ya. Lalu sesudah kita tentukan hari ini mau kemana, besok mau kemana, besoknya lagi mau kemana, besoknya lagi mau kemana ya. Nah, sesudah itu kita membuat schedule jamnya ya. Jam ini sangat penting karena apa? Kalau tidak kita tentukan jadwal, kadang bisa molor sehingga perjalanan kita sudah habis tapi tempat wisata kita belum kita kunjungi semuanya ya. Jadi tentu rasanya sayang ya. Jadi tentukan jamnya. Hari ini saya mau ke 5 tempat. Bangun pagi jam 6 misalnya kan. Kemudian saya sarapan di dekat hotel saja ya. Lalu sesudah itu saya pergi ke tempat A. Di tempat A lamanya hanya 1 jam. Kemudian 10 menit perjalanan dari tempat A ke tempat B. Itu menggunakan kendaraan apa ya, tentukan. Dan jangan lupa perkirakan keterlambatan perjalanan kamu ya. Misalnya dari sini ke sana itu kira-kira bakal ada keterlambatan 5 menit traffic. Jadi tambahkan waktunya ya. Jangan lupa pikirkan hal itu juga supaya tahu nanti endingnya dalam 1 hari itu keluar jam berapa, pulang sampai hotel jam berapa. Jadi tepat waktu, semua tempat bisa dijalani ya. Itu tipsnya. Kemudian tentukan juga ya, kamu maunya ke tempat-tempat apa aja. Ada orang yang kalau pergi ke suatu daerah itu mau ke semua tempat ya. Ada yang aku yang penting aja deh, kalau Kuala Lumpur tuh aku yang pentingnya cuman si Menara Kembar ya. Kemudian aku mau ke KLIA, KLCC, udah itu aja. Nah, ada orang yang Kuala Lumpur aku mau semua tempat wisatanya aku harus kunjungi. Ada yang seperti itu ya. Jadi itu tentukan baik-baik ya. Nah, kemudian tentukan lagi nih, kalau tempat wisatanya ada theme park, itu kamu mau masuk ke sana atau hanya walk by. Jadi lihat dari luar, oh kayak gini toh, udah gitu aja nggak masuk. Karena apa? Theme park itu pasti budgetnya tinggi ya, karena udah jelas orang sana bakal mau masuk. Nah, itu biasanya biayanya mahal ya kan. Nah, kalau jalannya family journey, nah itu harus kamu pikirkan. Jadi bisa aja nih, contohnya kamu masuk ke Universal Studio Singapura tuh misalnya budgetnya 700 ribuan nih. Nah, kalau gue masuk family group itu kira-kira 5 orang yang berangkat berarti 3,5 juta. Nah, itu harus kamu pikirkan baik-baik ya. Kamu mau masuk ke theme park itu atau hanya walk by, karena itu akan mempengaruhi budgeting kamu ya. Jangan sampai nanti uangnya kurang ya. Atau kalau bisa ini, kalau kamu udah atur kamu mau ke wahana mana saja, tanggal udah fix, destinasi udah fix, cuti kerja udah dapat, semua udah fix, beli aja langsung tiketnya dari jauh-jauh hari. Jadi kamu bakal bisa cut the budget ya, jadi bakal jadi low dia walaupun kita perginya family journey ya. Itu tipsnya ya. Kemudian sesudah kamu buat seperti itu, nanti buatlah kolomnya di Excel ya. Nanti akan saya berikan contoh Excelnya. Nanti teman-teman bisa lihat nih seperti ini. Nah, bisa lihat ya, nanti di kolom pertama ini ada tanggalnya, kapan, kemudian ada tempatnya, ada berapa, kemana aja, pakai apa ya, kemudian kira-kira berapa biayanya. Nanti kita tinggal summary ke bawah ya. Di summary ke bawah itu berapa sih total perjalanan saya, day 1, day 2, day 3, and then selanjutnya ya.
ketika terkumpul, nah ketemulah nih, ternyata perjalanan saya selama beberapa hari itu sekian juta, misalnya 3 juta, 5 juta ya. Sesudah tahu budgetnya, maka saya tetap menyarankan menyediakan uang lebih dari itu ya. Kenapa? Dengan kita sediakan uang lebih dari itu untuk jaga-jaga. Kita nggak tahu kan kalau sometimes kita terjadi accident di sana gimana ya. Itu negara orang, itu tempat orang lain. Kalau di Indonesia masih mending, ya kan? Jadi harus selalu disediakan ya. Lalu sesudah tahu itu menabung ya. Tabunglah sampai terkumpul budget traveling kamu. Oke? Jadi itu aja tips saya bagaimana cara membuat itinerary untuk perjalanan liburan kamu. Semoga membantu teman-teman semuanya, dan jangan lupa terus ikuti channel saya, subscribe nih di sini ya, aktifkan notifikasinya ya, dan tunggu video-video selanjutnya mengenai bagaimana kita mengatur sebuah perjalanan, budgeting dan lain-lain.